Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian ini saya ambil karena di Desa Saiti, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan suatu daerah penghasil kelapa terbesar. Para petani hanya memanfaatkan buah kelapa, namun tidak memanfaatkan limbah dari kelapa seperti sabut kelapa. Maka dari itu, peneliti ingin memanfaatkan limbah kelapa agar dapat bernilai ekonomis dan fungsional. Sabut kelapa ini dapat diolah menjadi media tanam yang biasa disebut dengan kokopit. Jambu kristal adalah salah satu jenis varietas baru dari jambu biji yang mulai digemari masyarakat. Jambu ini memiliki rasa yang lebih renyah dan memiliki daging yang enak dan banyak. Namun, petani jambu kristal lokal belum mampu memenuhi permintaan pasar karena terbatasnya jumlah produktivitas yang terkendala oleh musim. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengasah pisau agar pisau tidak karatan pada saat digunakan untuk mencangkok. Nah, untuk faktor jenis media, saya menggunakan yang pertama ini ada kokopit 100%. Yang kedua, ada kokopit dicampur tanah 80/20%. Dan yang ketiga adalah tanah 100%. Untuk bahan pembungkus, saya menggunakan telobek. Telobek adalah bahan yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya serta mudah untuk terdekomposisi. Telobek terbuat dari ubi kayu. Nah, ini adalah Roton F atau ZPT zat pengatur tumbuh yang saya gunakan untuk pencangkokan atau penelitian pada kali ini. Di sini saya menggunakan air biasa dan air kelapa untuk memastakan kokopit sebanyak 20 gram dengan 10 ml air. Nah, bisa kita lihat ini adalah proses pemastaan Roton F tadi yang sebanyak 20 gram dipastakan dengan air sebanyak 10 ml dan air kelapa sebanyak 10 ml juga. Di sini saya mengaduk dengan tangan karena ini kokopit yang diberi air ini cukup lengket, jadi harus menggunakan tangan agar bisa pemastaannya bisa merata. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan larutan air kelapa sebanyak 10 ml juga ditambahkan ke Roton F sebanyak 20 gram tadi dan dipastakan. Kita aduk juga menggunakan tangan agar bisa teraduk secara merata. Nah, ini adalah tampilan Roton F atau ZPT yang telah kita pastakan. Bisa kita lihat sebelah kiri itu agak kental, itu dipastakan dengan air kelapa dan sebelah kanan dengan air biasa. Nah, di sini saya melakukan pengisian media ke dalam telobek yang sudah saya press dengan ukuran yang lebih kecil agar isinya tidak terlalu banyak. Habis itu baru saya lakukan penimbangan sebanyak 100 gram. Selanjutnya saya melakukan proses pengupasan batang jambu kristal yang akan saya lakukan untuk pencangkokan menggunakan pisau dan secara manual. Selanjutnya kita melakukan pengikisan terhadap batang yang sudah kita kupas tadi, tujuannya agar menghilangkan kambium pada batang jambu kristal. Nah, inilah tampilan batang jambu kristal yang sudah dikikis, dihilangkan kambiumnya dan siap untuk diberi ZPT dan dibungkus oleh media. Di sini saya mulai melakukan pengaplikasian ZPT yang telah saya pastakan tadi menggunakan tangan, tujuannya agar lebih merata. Nah, inilah bentuk tanaman yang sudah saya lakukan pencangkokan dan saya beri label agar tidak tertukar. Karena musim kemarau, saya melakukan penyiraman menggunakan spoit untuk meminimalisir kegagalan pada cangkokan. Saya melakukannya 3 hari sekali. Nah, inilah tampilan dari cangkokan yang sudah berumur 4 minggu sampai 6 minggu. Sudah mulai muncul tunas baru di bawah cangkokan, menandakan bahwasanya cangkokan itu sudah dikatakan hidup dan bisa dilihat sudah muncul perakaran pada permukaan cangkokan. Adapun parameter pengamatan yang saya lakukan di lapangan itu, yang pertama itu ada persentase cangkok hidup, yang kedua itu jumlah akar, dan yang ketiga itu panjang akar yang saya lakukan selama
1,5 bulan dilakukan setiap 2 minggu sekali. Bisa kita lihat itu akar cangkokan yang sudah jadi. Oke, mungkin sampai sini saja penelitian saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.